Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama saya Heri Kurnia di channel YouTube Miskin Ilmu. Alhamdulillah hari ini tepatnya di tanggal berapa Ramadan tadi, Bro? Sekarang sudah masuk ke tanggal 7 apa 6 ya. Saya lupa 6 Syawal, 7 Syawal. Sorry, Syawal. Karena beda Ya. satu hari dengan di Indonesia. Ya, Syawal ya. 7 Syawal ya, insya Allah. Iya. 7 Syawal ya. Siang ini saya bersama Profesor Dr. Amir Mahmud SEMSI. Ya, beliau adalah salah satu guru besar di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung ya, Prof ya. Iya, betul. Alhamdulillah. Saya akan ngobrol-ngobrol banyak tentang perjalanan kami. Kebetulan saya dapat perkenalan dengan beliau profesor ini saat berada di Mekah. Saat berada saya di Dar. Jadi di sebuah penginapan kita bertemu dan akhirnya jadi saudara baru ya, Bro. Amin ya Allah ya Rabbal Semoga alamin. kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Amin. taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di Amin. kawasan Masjid Nabawi Kota Madinah. Gitu, Prof. Iya, sangat luar biasa ya. Pokoknya tidak ada faktor kebetulan di dunia ini. Setiap orang yang bertemu pasti akan ada hikmah dan akan ada sesuatu yang bisa kita ambil pelajaran dari sebuah pertemuan atau silaturahmi tersebut ya. Alhamdulillah. Ya, betul, Prof. Oke, Prof. Kita Oke. ngobrol tentang perjalanan kita, Prof. Ya, boleh. Gimana, Prof? Kita Pada akan saat- sharing ya. Ya, kita sharing, kita ngobrol. Sharing experience selama kita melaksanakan umroh mandiri. Gimana, Prof? Pada saat kita bisa katakan perjalanan kita itu betul-betul mandiri ya, Prof ya. Tidak ada handling, kemudian tidak ada peran dari travel apapun, di mana kita mulai dari pemesanan tiket pesawat, kemudian mencari penginapan, beribadah pun kita mandiri sendiri. Dan saya pun juga dapat bertemu dengan Prof dan teman-teman yang lain pada saat kita di penginapan pun saya merasa ya sekali lagi seperti yang Profesor sampaikan bahwa ini sebuah tidak kebetulan. Mungkin sudah skenario dari yang di atas, dipertemukan dengan orang-orang yang baik, saya dapat belajar, saya dapat beribadah, dan akhirnya alhamdulillah sampai di mungkin minggu-minggu terakhir atau hari-hari terakhir kita menuju kepulangan ke Tanah Suci, Prof. Mungkin Prof bisa menjelaskan tentang kenangan atau mungkin hal-hal yang perlu kita sampaikan, kita share ke yang menonton. Iya, oke. Jadi pada saat kita memutuskan untuk melaksanakan ibadah umroh secara mandiri, memang semuanya harus sudah siap dengan segala risiko, keuntungan dan hal yang lainnya. Yang pasti untuk menjadi atau melaksanakan umroh mandiri itu yang pertama harus aman dulu bagaimana kita memperoleh visanya, ya gitu. Jadi pengusulan visa kita bisa melakukan atau melalui travel ya, karena tidak bisa dilakukan secara mandiri. Kalau sudah dapat visa dan visa itu diusulkan apabila kita juga sudah memiliki rencana keberangkatan dan kepulangannya ya. Nah, pertanyaannya apakah lebih mahal atau lebih murah? Ya sangat tergantung ya, tetapi yang namanya mandiri kelebihannya itu adalah bagaimana kita merancang semua aktivitas itu adalah sesuai dengan keinginan kita, begitu ya. Tidak, kalau umroh travel kan sudah ada agenda ini, kita juga bisa menyusun itinerary kita, tetapi yang disesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri, begitu ya. Nah, mahal tidaknya ya tergantung, begitu ya. Kayak saya mandiri tetapi rasa private, rasa bisnis. Kenapa? Karena keberangkatan kita memilih dengan menggunakan kelas bisnis kan gitu ya. Kemudian penginapan juga tergantung, mau yang murah mau yang mahal, itu adalah pilihan sebenarnya. Jadi kita bukan menjadi sebuah parameter bahwa travel mandiri itu travel murah ataupun travel mahal, bukan sebuah parameter ya, Bro? Bukan, karena mahal tidaknya kegiatan pelaksanaan ibadah umroh baik mandiri maupun by travel itu ya tergantung kepada pilihan kita sebenarnya. Hanya ya keleluasaan saja sih. Betul. Kita bisa berlama-lama, kita bisa menyesuaikan sesuai dengan keinginan kita ke tempat-tempat yang kita sukai. Ya betul. Saya bisa ingatkan ya, Prof. Mungkin tentang visa tadi, visa untuk ibadah umroh, umroh itu kan hanya 90 hari ya. Jadi buat penonton YouTube ini kita bisa menyampaikan bahwa visa ini
bisa berjalan atau umur hidup dari visa ini adalah 90 hari. Karena terjadi pada Prof cerita sama saya, Prof itu mencari visa di posisi bulan Desember, padahal beliau berangkatnya di bulan Kemarin bulan Maret ya. Maret ya, Desember, Januari, Februari ini sudah habis Profesor. Akhirnya kan Profesor harus membuat visa baru lagi kan. Betul. Ya, makanya untuk memplanning sebuah perjalanan ini butuh perencanaan yang betul-betul matang ya. Nah, saya kembali ke masalah yang tadi disampaikan oleh Profesor tadi tentang masalah mahal dan tidaknya. Jadi umroh mandiri bukan parameter untuk mengerjakan ibadah itu menjadi yang sesuatu yang murah. Saya pun juga tidak setuju, karena apa? Ketergantungan kita bagaimana cara kita membuat ibadah ini menjadi sebuah kenyamanan dalam beribadah. Nah, itu penting. Saya kasih contoh. Mungkin saya atau mungkin Prof juga bisa mengiyakan juga bahasanya untuk bagi jamaah yang lansia khususnya Prof ya. Ini kita tidak merekomendasi akan hal ini tentang umroh mandiri ini. Kita tidak merekomendasi. Saya lah sebagai yang sudah melaksanakan umroh mandiri ini, saya melihat karena apa? Memang kalau umroh mandiri ini butuh kesiapan mental dan fisik yang kuat. Betul. Ya Prof ya. Betul, karena gimana pun juga, tapi satu harapannya siapapun yang ingin melaksanakan umroh, yang muda, yang sedang ataupun yang tua, semua sudah difasilitasi oleh Allah ya. Untuk yang tua yang tidak kuat dengan pelaksanaan tawaf dan sa'inya sudah bisa memilih berbagai pilihan sekarang itu kan, mau pakai kursi roda, mau pakai mobil golf, yang penting uangnya ada untuk membayarnya gitu. Jadi memang untuk yang masih muda mungkin karena uangnya masih sedikit, ya lebih baik dengan menggunakan jalan kaki gitu ya, karena memang dalam keadaan sehat walafiat. Tetapi untuk mereka yang mempunyai keluhan, aduh saya takut gimana dan yang lainnya, nggak perlu takut ya untuk beribadah kepada Allah, karena Allah sudah memberikan fasilitas-fasilitas kemudahan sebenarnya. Ya benar. Ini pengalaman juga kemarin itu Prof. Saya masih ingat tanggal 27 Ramadan kemarin kan, kalau nggak salah kita hujan ya malam ini. Ya. Hujan agak lumayan deras juga lah. Sampai peci saya ini basah kuyup. Saya mau masuk ke Masjidil Haram itu susah Prof. Terus akhirnya kita diserambi pada saat itu. Memang hujan ini semakin ya sedikit lebat lah, dimana akhirnya saya merencanakan paginya saya mau melaksanakan umroh Bro. Saya mau melaksanakan umroh, saya melihat fisik saya kok agak nggak enak. Terus kemudian alhamdulillah saya dibantu oleh Bu Nyai Mutmainah ya. Bu Nyai Mutmainah itu dari Pasuruan ya. Dari Pasuruan ya. Pesantren ibunda dari Gus Hafid. Nah, Ibunda dari Gus Hafid ini teman kami juga di Mekah. Beliau itu bilang sama saya, Mas Heri naik mobil golf aja. Saya berpikir pada saat itu Prof, loh saya masih muda, saya masih kuat, kenapa saya nggak jalan kaki? Cuman ketika itu saya memang capek. Fisik saya lihat malam saya kehujanan, kemudian saya pun sebetulnya bisa membuat umroh itu saya tunda 1 hari pun sebetulnya bisa, tapi karena ini saya itu tertib schedule ya Prof ya. Saya sebelum berangkat itu saya membuat itinerary sendiri. Hari itu saya harus melaksanakan ibadah umroh. Kemudian sama Bu Nyai Mutmainah, beliau ngendiko, Mas ini coba naik mobil golf. Kemudian saya ini Prof, saya cari referensi tentang ketika kita menggunakan fasilitas ini apakah diperbolehkan secara syariatnya. Rupanya ada cerita Rasulullah itu pada saat itu Rasulullah sedang sakit atau apa, saya kurang begitu tahu, wallahu alam, saya mohon maaf. Rasulullah itu telah menggunakan onta Prof. Iya. Nah, di sini saya mulai oke lah. Berarti saya tidak akan memaksakan diri saya untuk saya berjalan ke umroh. Kemudian saya menyewa mobil golf pada saat itu, satu paket mobil golf itu senilai 100 real, 100 SAR ya. Sekitar 450-an ya. 450.000 sekitar itu. Dan saya melihatnya kalau nyaman dan cepat. Terus kemudian kita juga bisa melaksanakan tawaf seperti ketika kita tawaf dengan berjalan kaki begitu. Tadi yang disampaikan Prof itu benar. Sesuatu ketika kita beribadah itu semuanya akan diringankan. Dan
ya semoga Allah juga meridhoi bahwasanya apa yang kita keluarkan secara materi ya Prof ya, baik itu uang, kemudian fisik kita dan sebagainya, Bismillahirrahmanirrahim, Allah pasti akan ganti. Iya. Insya Allah. Harus yakin aja ya. Iya, Jadi intinya begini, pokoknya yang untuk semua yang menonton channel Miskin Miskin Ilmu. Ilmu ini gitu ya, jangan pernah ragu untuk bisa melaksanakan umroh begitu ya, karena bagaimanapun juga itu adalah kesempurnaan dari umat Islam ya, di mana rukun Islam yang kelima itu adalah salah satunya memberikan atau menjalankan ibadah haji kepada yang mampu. Mampu itu adalah sangat-sangat terukur begitu ya. Oh, Jadi yang muda, yang tua silahkan, karena semuanya adalah sudah diberikan fasilitas-fasilitas, tinggal bagaimana kita meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar saja. Satu lagi Bro, saya berharap mungkin dengan pemirsa sekalian setelah melihat channel YouTube ini, kemudian apa yang disampaikan Profesor ataupun sedikit apa yang saya sampaikan tadi menjadi penyemangat. Jadi jangan berpikir bahwasanya kita beribadah itu jangan menunda-nunda. Bisa dikatakan orang berbanyak rezeki, orang yang dilimpahi rezeki begitu banyak, belum tentu Allah akan memanggil, akan sampai di tempat Baitullah ini, belum tentu. Jadi makanya ketika kita sudah memiliki niat Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkalna Allah, insya Allah akan mudahkan semuanya ya Prof ya. Ya, karena memang ibadah umroh itu adalah bukan bicara tentang uang yang banyak, bicara tentang kemampuan yang banyak, tetapi jika Allah sudah memanggil, tentu pada saat Allah memanggil itulah kita harus menyempurnakan ikhtiar bagaimana caranya Allah itu memanggil kita. Dan apabila itu sudah dipanggil oleh Allah, maka pasti akan dimampukan baik secara finansial maupun secara fisik begitu ya. Jadi kuncinya adalah luruskan niat, sempurnakan ikhtiar bagaimana Allah mau memanggil kita begitu ya. Satu lagi, ud'uni astajib lakum. Berdoa Allah pasti akan mengabulkan. Ini janjinya Quran Bro. Iya, itu. Nggak mungkin yang namanya janjinya Allah, ud'uni astajib lakum. Kalau kan? bahasa Jawanya begini, kowe njaluk onang aku loh. Iya. Gitu. Bahasa Jawanya seperti itu. Kalau bahasa Sundanya gimana? Ya, apa ya? Artinya gini deh. Sekarang kita lihat di sini Pak Mas Heri nih. Orang Indonesia banyak, orang Pakistan banyak ini. Seluruh Kalau dunia. kita lihat mereka juga semuanya menyempurnakan Oke ikhtiar. Bro, ini karena kita sudah menjelang duhur kayaknya. Terima kasih semua yang sudah melihat channel YouTube Miskin Ilmu. Ada pesan-pesan Bro? Ya, sekali lagi untuk para penonton Miskin Ilmu, luruskan niat, sempurnakan ikhtiar. Semoga Allah memberikan kesempatan untuk memanggil kita sehingga beliaulah yang akan memampukan keberadaan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, di kawasan Masjidil Haram, di kawasan Masjid Nabawi Kota Madinah, dan di depan Masjid Bomama, saya Heri Kurnia, Saya Amir. Profesor Amir Mahmud, mengucapkan ini masih Ramadan, masih Syawal. Masih Syawal. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.